Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sama sekalian yang saya hormati, sebelumnya pernah kami sampaikan terkait dengan takwil, bahwasanya menurut Ibnu Rushd terkadang takwil ini sebuah keharusan. Takwil ini merupakan upaya untuk mengenal atau memahami teks Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Hampetifat Imam di bab iman dikatakan wa inna nadhar fil kauni li ma'rifatillahi wajibun syara'an. Jadi untuk ma'rifat Allah ini kita harus melalui ayat Al-Quran. Sementara menurut Ibnu Rushd ayat Al-Quran ini terkadang ada yang bermakna zahir, ada pula yang bermakna batin. Yang bermakna batin ini hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang mempunyai keilmuan, ar-rasikhuna fil ilmi. Dan untuk itu maka dibutuhkanlah takwil itu sendiri. Namun demikian takwil menurut Ibnu Rushd ada syarat-syaratnya, diantaranya adalah qarinah atau indikator. Di dalam usul fikih, indikator untuk takwil itu ada 4. Yang pertama adalah indikator syar'i, yaitu memalingkan lafaz dari makna asli menuju makna majazi, karena yang merubah makna tadi, yang memalingkan makna tadi adalah hukum syariat. Seperti halnya sholat, puasa, haji, ya kan, atau zakat. Kata-kata sholat, as-sholatu itu makna hakikinya sesungguhnya adalah doa. Ketika kita melaksanakan sholat, kita sungguh berdoa. Namun ketika saya merintah seorang untuk sholat, wahai si fulan, sholatlah, kemudian dia hanya berdoa biasa, doa seperti biasa, maka dia belum dianggap sholat. Karena sholat itu maknanya telah dirubah oleh hukum syariat dari lafal atau makna yang sekadar doa menjadi sebuah perbuatan tertentu dengan niat tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Demikian puasa. Puasa itu arti aslinya adalah al-imsak, menahan. Jadi ketika saya memerintahkan seorang untuk puasa, sesungguhnya saya memerintahkan seorang untuk menahan sesuatu, imsak. Puasalah, ya, tahanlah, gitu kan. Tahan dari makan, minum, berbicara, dan sebagainya. Tetapi makna ini telah dirubah oleh hukum syariat dari makna lughawi, yaitu makna lughawi yang artinya sekedar menahan, menjadi makna syariat, yaitu menahan lapar dan haus serta segala sesuatu yang membatalkan dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini namanya qarinah. Qarinah ini indikator yang merubah lafal secara bahasa menjadi lafal secara syariat. Dan yang merubah ini adalah hukum syariat sendiri. Maka takwil di sini menjadi sebuah keharusan. Jika kita tidak menggunakan takwil dan sekadar hanya menggunakan makna lughawi, maka kita akan mengatakan bahwasanya siapapun yang telah melakukan doa, maka dia sesungguhnya sudah sholat. Ada juga makna urfi, seperti halnya ketika saya menyampaikan, wahai si fulan, ambilkan saya daging. Ketika seseorang itu mengambilkan saya ikan, maka saya akan mengatakan, loh kok ikan, saya kata dimintanya daging. Karena memang secara tradisi ikan itu dianggap ikan, meskipun ikan itu juga punya daging, tetapi tidak digolongkan ke dalam daging. Daging itu berarti ya daging sapi, kambing, kerbau, ya kan. Padahal benar, ketika saya mengatakan daging kemudian dikasih ikan, itu benar itu. Tapi siapa yang merubah makna daging dari daging ayam, kambing, ya kan, semuanya itu ikan menjadi sekadar daging kambing ataupun ayam, ataupun sapi ataupun kerbau, ikan seakan-akan nggak dianggap daging, yaitu tradisi. Ini qarinah namanya. Bisa juga qarinah lughawi, bahasa. Seperti ketika saya mengatakan, wah orang ini keberaniannya seperti harimau,
bukan berarti di harimau, tetapi saya sekadar mengkiaskan saja bahwa dia itu keberaniannya seperti harimau. Dan yang keempat adalah akal. Ketika saya mengatakan sungai ini mengalir, maka bukan berarti sungai mengalir, karena tidak ada sungai yang mengalir. Yang mengalir itu adalah air. Air itu mengalir, bukan sungai yang mengalir. Tapi logika mengatakan tidak mungkin sungai mengalir. Yang mengalir itu adalah air. Tetapi ketika saya mengatakan sungai mengalir, semua orang sudah paham bahwa yang saya maksudkan adalah air. Ini merupakan indikator-indikator yang memungkinkan, yang menyebabkan seseorang melakukan takwil. Jadi harus ada qarinah, harus ada indikator. Jika tidak ada qarinah, maka takwil tidak diperkenankan. Oleh karena itu, Ibnu Rushd sendiri mengatakan bahwasanya ketika sudah ada ijma' bahwa ayat itu bermakna dhahir, maka tidak diperkenankan melakukan takwil. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.